Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan pada saya untuk bisa mengikuti pre-teaching pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022. Bersama saya Finisman Telombanua, materi ceramah, model pembelajaran Project Based Learning. Selamat mengikuti. Ya, silakan Pak Finisman. Terima kasih Bu, izin Bu moderator. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Masih semangat belajar? Masih Semangat, semangat. Ini dari les pertama, les kedua ini sepertinya sudah kaku anak-anak kami ini. Ya, kita dulu ice breaking ini. Dari tadi ini mata pelajaran matematika, agama ini. Ya, fokus ya. Ini mana dari telunjuknya dulu ini sebelum kita mulai pembelajaran biar saya coba ya. Ya. Diputar, ikuti Bapak ya, diputar. Kencang. Taruh di dagu. Taruh di dagu. Baik, ada satu orang yang gak fokus ini Pak Ketua ya, Pak Ketua di dagu Pak, di dagu. Baik, ini mudah-mudahan ini kita lanjut mata pelajaran kita ini mengenai pada pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa sesuai agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Restina sudah memimpin kita dalam berdoa. Terima kasih Pak. Akhiri yaitu dengan memproduksi ceramah. Ya. Masih ingat minggu yang lalu? Ingat, Pak. Masih, Pak. Nah, ini. Tugas kita hari ini yaitu membuat sebuah ceramah atau pidato atau sambutan. Ya, tujuan kita belajar ini yaitu karena ke depan anak kami akan menghadapi berbicara di depan umum, ya, seperti menyampaikan sambutan, memimpin barisan, ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya membagi kelompok dulu. Kelompok pertama itu saya berikan namanya kelompok tentara. Kelompok tentara ini 3 orang itu Rayona, Lydia, dan Yuliana. Kelompok yang kedua polisi, yaitu Rizky, Yanueli, Yudakarius. Dan kelompok ketiga yaitu DPR, yaitu Ibu Restina, Sirtina, Astri, dan Desi. Ya, itu gabung di kelompoknya masing-masing. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Baik. Sekarang Bapak akan tampilkan sebuah video. Nanti anak-anak kami mengamatinya. Ya, ini video yang pertama, dilihat di slide ya. Itu video yang pertama. Sekarang video yang kedua.
Baik, setelah mengamati video tersebut, maka buatlah pertanyaan. Apa yang menjadi pertanyaan? Ya. Coba si Yudika, pertanyaan coba buat mengenai video yang tadi yang telah ditayangkan Bapak. Yudika atau si Rizky, apa pertanyaan mengenai video Ya, yang Pak. tadi? Ya, Apa perbedaan pidato dengan ceramah dan apa perbedaan topik dengan judul, Pak? iya bagus. Ya nanti kita jelaskan itu ya. Video tadi itu Bapak saya jelaskan itu mengenai orasi, ya orasi di sebuah universitas mengenai pembukaan kegiatan mahasiswa baru. Dan kedua itu ada lomba berpidato mengenai pendidikan. Nanti itu yang menjadi pertanyaan tadi sama si Rizky, apa perbedaan ceramah dan pidato? Ada pertanyaan Yanueli? Ada Pak. Ya silakan. Pertanyaan saya Pak, setelah saya mengamati videonya Pak, itu sulit ya Pak untuk memahami bagaimana cara kita untuk berceramah di depan kelas. Bagaimana cara supaya saya mampu bisa berceramah Pak? Ya, itu materi kita hari ini, Yanuelia. Nah, ini diperhatikan di slide. Ini untuk mampu bisa berceramah, ini kita harus menyusun kerangka ceramah. Nah, kerangka ceramah itu ada pengantar, isi, dan penutup. Ada 3 pengantar dicatat, isi, dan penutup. Ya. Di pengantar ini kita menyampaikan salam pembuka, penghormatan. Setelah selesai pengantar, baru kita masuk pada isi, yaitu penjelasan mengenai tentang apa topik, apa tema yang kita sampaikan. Kita memberikan penjelasan-penjelasan. Dan ketiga yaitu penutup, berarti kita mau mengakhiri pembicaraan kita dengan menggunakan kata demikian dan minta maaf seandainya ada kata-kata kita yang tersinggung atau yang terlanjur kita ucapkan, dan mengucapkan terima kasih. Ada 3. Selanjutnya dalam berceramah atau berpidato ada metode yang digunakan, ya, yaitu metode impromptu, yaitu merupakan tanpa persiapan, ya, dilakukan tanpa persiapan. Mungkin ini kita disuruh berbicara, silakan menyampaikan sesuatu. Nah, itu dia impromptu disebut. Kedua, metode hafalan, artinya kita sudah dikonfirmasi sebelumnya untuk menyampaikan sesuatu, berarti kita menggunakan hafalan, kita mengingat-ingat. Dan ketiga, ada juga metode naskah, kita mempersiapkan naskah, kita menulis sebuah pidato atau ceramah kita. Dan keempat, metode ekstemporan, yaitu hanya pokok-pokok atau poin-poin penting saja yang kita buat. Nah, itu supaya kita mampu bisa berbicara atau berceramah di depan umum. Bagaimana, Yanueli? Iya Pak, sudah bisa dipahami Pak. Membuat sebuah ceramah, ya. Nah, ini silakan tuliskan dulu tahapan-tahapan dalam berbicara di depan umum. Tahapan-tahapan apa ya tadi tahapan-tahapan? Bagaimana Anda ketika mau berbicara di depan umum? Dituliskan pada siswa kami, saya beri kesempatan. Ya, silakan. Hal yang dilakukan, tahapan yang dilakukan untuk berbicara di depan umum, yang pertama mempersiapkan diri, yang kedua menentukan topik, yang ketiga memilih metode yang akan digunakan, Pak.
Ya luar biasa nih si Astri ini sudah belajar dia ini sebelum. Berikan tepuk tangan dulu si Astri ini. Yang disampaikan Astri ini sudah benar ini. Ya, ketika kita berbicara di depan umum kita harus mempersiapkan diri dulu. Kita tumbuhkan rasa percaya diri kita. Kedua, menentukan topik apa topik yang kita sampaikan, apa topik yang sedang hangat dibicarakan pada saat ini. Boleh kita gunakan di pidato atau di ceramah, kita singgung mengenai tersebut. Terus metode yang kita gunakan, metode tadi ada kita membuatnya dalam bentuk teks atau kita menghafal atau menggunakan poin-poin penting saja. Itu dia tahapan dalam mempersiapkan ceramah. Yang ketiga, kita masuk pada menyusun penjadwal. Ya. Jadwal ini artinya dulu kita harus bisa membedakan yang namanya topik, judul, dan tema. Silakan diperhatikan di slide ini. Terkadang ketika kita menyusun ceramah, kita tidak bisa membedakan tema, topik, dan judul. Silakan dipikirkan dulu apa itu pernah membedakan ini tema, judul, atau topik. Ya, silakan dicari-cari jawab. Bisa Pak, bisa. Ya, coba apa itu tema, apa itu topik, dan judul. Nah, tema itu merupakan pokok pikiran atau dasar cerita inti utama atau pokok dari seluruh tulisan yang hendak disampaikan dan bisa diuraikan. Sedangkan topik merupakan inti utama dari seluruh isi tulisan yang disesuaikan dengan tema. Demikian, Pak. Ya, berikan tepuk tangan untuk Yudika dulu, dia luar biasa ini. Ya. Dia sudah juga belajar ini sebelumnya, artinya tema itu adalah sesuatu pokok pikiran. Judul itu adalah cakupan yang lebih sempit dari tema, ya. Nah, itu. Berikutnya, setelah kita sudah memahami perbedaan tema dan topik, maka mengenai hobi, ya kita kaitkan dengan hobi, ya pelajaran di sekolah. Nah, ini topik-topiknya untuk membuat ceramah atau pidato. Baik, ada pertanyaan ceramah atau pidato dengan topik bebas, bisa pengalaman pribadi, bisa mengenai sekolah atau mengenai kriminal. Terserah, saya berikan waktu ini selama 5 menit. Mudahkan. Kelompok 2 buat mengenai tentang narkoba, ya. Dan kelompok 3 mengenai tentang keikhlasan. Nah, itu apa keikhlasan Siap, ini? Pak. Bagaimana yang namanya keikhlasan? Sudah siap, Pak? Belum. Iya, Bapak. Baik, karena kelompok sudah selesai semua, maka saya berikan kesempatan untuk kelompok pertama. Kelompok tentara menyampaikan hasil dari mengonstruksi ceramah. Tentara, siap. Siap, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok tentara. Kami akan presentasikan hasil kerja kami. Ya, judulnya pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, sebab atas karunia dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam dicurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Hari ini izinkan saya membahas tentang pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Tanpa hal tersebut, mungkin saat ini tak akan ada yang namanya sekolah. Dalam agama Islam, pendidikan merupakan sebuah kewajiban untuk dituntut. Dengan pendidikan, kita dapat membuka pikiran secara luas dan memiliki pandangan lebih dari mereka yang tak berpendidikan.
Oleh karena itu, jangan tanamkan rasa malas dalam diri dan berpura-pura buta akan pendidikan. Karena pendidikan mempunyai efek positif untuk diri kita sendiri. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini kelompok tentara ini. Ini berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok tentara. Ya. Kalah dengan kelompok tentara ini kelompok polisi ya. Ya silakan kelompok polisi. Siap. Saya akan mewakili kelompok saya dalam membacakan teks pidato yang sudah kami buat tentang narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat serta hidayahnya, kita bertemu dalam majelis yang insya Allah berkah ini. Yang kedua, syalawat serta salam bersama-sama kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan yang baik. Belakangan ini sedang maraknya pemakaian benda haram seperti narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Benda haram ini masih terjual banyak di Indonesia. Kita selaku warga negara yang baik dan seorang yang memiliki iman terhadap Yang Maha Kuasa seharusnya menjauhi hal haram seperti itu. Narkoba tidak hanya akan merusak organ tubuh, melainkan juga akan merusak keimanan dan keyakinan kita. Dan sudah pasti ganjaran neraka bagi seorang pecandu narkoba tak perlu dipertanyakan lagi. Dapat disimpulkan bahwa narkoba merupakan barang haram yang akan menjerumuskan kita ke dalam hal buruk. Jangan pernah sekalipun untuk mencoba. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar Pak. biasa. Ya, luar biasa, berikan tepuk tangan dulu ini untuk kelompok polisi ini. Ya. Siap, Pak. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umat yang insya Allah mendapat syafaatnya kelak. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan secara singkat apa itu ikhlas. Ikhlas memiliki arti tulus dalam melakukan hal apapun tanpa berharap imbalan sedikit pun. Dalam Islam, ikhlas merupakan perbuatan yang tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun yang dapat tahu ikhlasnya seseorang, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran. Berhati-hatilah dalam perbuatan, hindari ria dalam diri cuma karena ingin dipuji. Selalu ikhlas setiap saat merupakan suatu hal yang tak mudah. Tapi jika jiwa kita didasari oleh iman dan Islam, maka setiap perbuatan pasti akan terdorong untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulus untuk menerima setiap kadar dan kadar Allah merupakan hal yang tak ternilai harganya. Sekian ilmu yang dapat saya bagikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Maria ya. Ini calon-calon tokoh juga ke depan ini. Tidak mau Ketua kalah di DPR, kelompok Pak. satu dan iya.
ini tokoh wakil rakyat ini di daerahnya nanti ini kita aminkan ini ya. Ya. Saya yakin ini sudah anak-anak kami sudah mampu berceramah di depan umum atau berbicara di depan umum ya, dengan penampilan seperti begini, ada perwakilan setiap kelompok, tentu ini sudah menjadi hal yang terbaik. Yang terakhir, kita perlu mengevaluasi pengalaman kita ya, pembelajaran kita maksudnya. Apakah dengan tadi kita menayangkan video ceramah dan kita menggunakan ruang tanya jawab membantu peserta didik dalam membuat atau menginstruksi ceramah? Silakan. Iya Pak, iya Pak. Dengan sudah belajar mengenai ceramah, saya mulai percaya diri untuk tampil dan menyampaikan sesuatu di depan umum, Pak. Itu dengan kita belajar ceramah itu untuk menyampaikan sambutan, menyampaikan kata-kata pamitan, itu dengan belajar ini siswa-siswi kami sudah bisa mempunyai pengalaman ya. Ini gunanya kita belajar ceramah. Baik, demikian materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, Bapak mau bertanya kepada Yuliana, apa metode? Ada berapa metode ceramah yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ada 4, Pak. Yang pertama itu metode impromptu. Yang kedua, metode hafalan. Yang ketiga, metode membaca naskah. Dan yang keempat itu metode ekstemporan, Pak. Iya, itu dia metode ceramah. Terus saya tambahkan lagi tadi mengenai materi ceramah. Ada 3 tahapan, pengantar, isi, dan penutup ya. Ketika kita menyampaikan itu, kita berbicara di depan umum, kita harus memberikan salam, baru kita menyampaikan isi, dan kita mengakhiri dengan kata demikian, permohonan maaf dan terima kasih. Baik, ada pekerjaan rumah ini. Silakan dilihat di slide ini. Siapkan sebuah video saat berpidato, Anda videokan dan posting atau unggah di TikTok atau di YouTube biar banyak yang lihat bahwa anak-anak kami sudah mampu berpidato. Ini sudah bisa diunggah atau diposting di Facebook selama 2 hari ya. Saya berikan kesempatan 2 hari atau 3 hari. Nanti Bapak lihat di TikTok dan di YouTube masing-masing ya. Karena materi kita sudah selesai, maka karena sudah diawali dengan doa, saya meminta kepada salah satu siswa untuk menutup dengan doa juga. Silakan, siapa yang bersedia? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik teman-teman semua, karena pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, pembelajaran bahasa Indonesia kita, maka untuk itu sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Pak. Iya, ini karena sudah jam istirahat, silakan untuk minggu depan. Ingat, materi kita mengenai cerpen minggu depan, cari-cari cerpen, baca-baca cerpen ya. Itu materi kita minggu depan. Terima kasih, sampai berjumpa. Selamat siang. Ya, bagus sekali penampilan Pak Finisman. Bagus sekali penampilan Pak Finisman. Untuk tanggapan yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Ibu Nila. Silakan Ibu Nila. Iya. Terima kasih Ibu Asri. Bagus sekali Pak Finisman ya. Jadi dalam pembukaan tadi Pak Finisman ada membukanya dengan memberikan ice breaking ya. Kemudian dia juga memberikan apresiasi. Tapi sayang Pak Finisman, medianya Bapak tuh seperti itu ya. Jadi medianya kita nggak boleh blocking ya. Ini kan Bapak blocking ya, mengapakan medianya ini nggak nampak. Sehingga memang kita lihat aktif, siswa Bapak aktif ya, semua Bapak nggak mau lihat keterampilan berpidato anak Bapak ini.
Nah, jadi maksudnya pidatonya jangan dengan konsep yang sudah ada. Pidato apa, ceramah sendiri apa misalnya yang ini. Nah, kan lebih enak ya. Jadi ada yang pakai, kan tadi ada metodenya, ada impromptu, ada naskah, ada tanpa naskah, ada ekstemporan. Nah, misalnya kalau ekstemporan itu, ya impromptu itu, misalnya begini, ada teman kamu yang ulang tahun, kamu hadir di situ, kamu diberikan kata, disuruh memberikan ucapan selamat. Coba siapa yang, coba kamu ini berikan ucapan selamat. Itulah contoh dari impromptu. Jadi Bapak menyuruh anak-anak itu, dan sekaligus dari apa yang Bapak ini kan, Bapak sudah mengatakan, yang kamu katakan itu adalah model ceramah atau model pidato yang impromptu. Itu kan lebih anak menemukan sendiri ya. Jadi jangan hanya teori-teori yang kita berikan, tapi prakteknya langsung itu bisa ya Pak, seperti itu ya. Nah, itulah mengenai penampilan Pak Pinisman. Jadi penampilannya sudah bagus, Pak Pinisman juga sudah semangat, tapi nanti ya kekurangan-kekurangan tadi bisa Bapak perbaiki ketika Bapak melaksanakan PPL. Ya, saya kira sekian dari saya ya. Dan saya serahkan kembali kepada Ibu Asri. Terima kasih Ibu Nina tanggapannya. Selanjutnya ada Pak Hasan, silakan. Terima kasih Bu Astri. Ini moderator kita kali ini, Pak Pinisman narasumbernya. Pak Pinisman, kalau laptop ini bagus ya, udah nampak nih di belakang Bapak tuh ada apa. Tapi kalau dari kamera ini saya lihat kameranya belum landscape, masih berdiri. Gitu. Ya Pak Pinisman ya. Jadi besok semuanya juga seperti Bu Rizky Prilia Ayutowar ini pun dia apa, tegak gitu. Jadi kalau bisa dia landscape ya Bu Rizky ya Pak Pinisman, jadi dia landscape itu satu. Kemudian untuk materinya Pak Pinisman itu kan pidato ya atau ceramah sesuai sama suku, sesuai dengan agama, sesuai dengan adat istiadat yang ada di tempat Pak Pinisman ya. Jadi ya nggak mungkin pakai assalamualaikum warahmatullahi puji syukur kehadirat Allah Nabi Muhammad, itu kan orang di situ semuanya Kristen gitu. Saya ketawa-ketawa jadi kalau dengar kayak gitu Pak Pinisman gitu. Dari logat aja loh, ini kan gini Pak Pinisman, Bapak Ibu yang lain ya. Ceramah, pidato itu kan ada 3 tuh. Pembukaan, isi, penutup. Udah itu aja. Pembukaan, ya sesuaikanlah pembukaan yang terhormat siapa, puji syukur kepada siapa. Udah kan gitu. Isi, penutup simpulan ya kan, terima kasih, ucapan terima kasih seperti itu. Kemudian ditutup ya kan. Jadi enggak, kalau seperti itu nanti orang ketawa, ini nampak kali dipaksakan dan copy paste jadinya ya kan. Jadi muridnya pun yang nerima aja gitu ya, ini apa ini gitu. Oke. Tetap semangat Pak Pinisman, luar biasa. Mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan sesungguhnya akan lebih bagus lagi dan lebih real dan nggak ada copy paste lagi. Oke, tetap semangat Pak Pinisman. Saya kembalikan ke Ibu Astri yang manis sekali hari ini Bu Astri ya. Bapak ya selalu. Terima kasih Pak Hasan. Baiklah Pak Pinisman, ada beberapa simpulan yang bisa saya berikan dari tanggapan Bu Nila dan Pak Hasan. Yang pertama, medianya tadi tertutup Bapak ya. Yang kedua, siswanya sudah aktif. Selanjutnya, jangan hanya memberikan teori tetapi juga dipraktekkan. Kemudian, sesuaikan pidato atau ceramah dengan suku dan agamanya. Untuk penampilan selanjutnya, bersiap-siap Ibu Maria Novita. Ya Bu.